Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW ada satu peristiwa. Setelah Nabi sholat di Baitul Maqdis atau di Masjid Aqsa, mengimami para nabi dan rasul sebelumnya, lalu Jibril datang menyediakan minuman. Ada 2 gelas minuman yang disediakan, satu berisi susu, satu lagi berisi khamar atau minuman keras. Lalu Nabi memperhatikan kedua gelas itu dan memilih gelas yang berisi susu. Apa komentar Malaikat Jibril? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menunjukimu sehingga engkau memilih fitrah kebersihan. Kalau seandainya engkau memilih minuman keras, akan tersesatlah umatmu. Jadi di sini ada 2 pilihan. Pilihan tentang susu dan miras. Susu itu lambang kebersihan. Di dalam ayat disebutkan susu itu berada di antara tahi dan darah. Dalam tubuh sapi itu antara tahi dan darah, tapi dia tetap suci. Itu lambang kesucian. Manusia begitu juga, walaupun dia hidup umpamanya dalam lingkungan yang tidak baik, kalau dia berusaha bisa bersih seperti susu. Susu itu lambang kesehatan. Dia bisa menghaluskan kulit, bisa menurunkan stres, meningkatkan gizi, kesehatan. Jadi Nabi memilih susu melambangkan bahwa seorang muslim itu harus memilih yang bersih, yang bermanfaat dalam kehidupannya. Nabi meninggalkan minuman keras. Minuman keras itu lambang kekotoran dan mudarat. Biasanya minuman keras itu terbuat dari perasan buah-buahan yang sudah diendapkan menjadi masam sehingga menjadi memabukkan. Jadi sudah kotor. Kalau sudah mabuk menimbulkan mudarat, hilang akal sehat, pikiran jadi kacau, terdorong melakukan hal-hal yang di luar nalar akal sehat. Jadi ini melambangkan hidup itu harus memilih antara kebaikan dan keburukan. Nanti Bapak Ibu di Sidratul Muntaha, ketika di sana Jibril itu menyediakan minuman lagi kepada Nabi, tapi minumannya sudah 3. Gelas berisi madu, gelas berisi susu, gelas berisi miras minuman keras. Nah, ini sudah 3 pilihannya. Nabi juga pilih susu. Dan Malaikat Jibril pun memuji, engkau telah memilih fitrah. Ini Bapak Ibu 3 pilihan. Yang 2 bermanfaat, menyehatkan, madu dan susu. Yang 1 minuman keras, kotor dan memudaratkan. Artinya apa? Sesungguhnya pilihan-pilihan dalam hidup kita di dunia ini lebih banyak pilihan yang baik daripada pilihan yang buruk. 2:1. Cobalah hitung di Kota Padang ini lebih banyak masjid daripada kelab malam. Hitunglah lebih banyak wanita yang ingin dinikahi secara suci daripada jadi WTS. Tapi banyak juga orang memilih yang jelek itu. Walaupun yang tersedia lebih banyak yang baik, tapi dia pilih juga yang kotor.
Nah, Bapak Ibu-ibu yang saya muliakan, sekali lagi hikmahnya dalam Isra Mi'raj ini, manusia itu harus memilih dalam kehidupannya. Dan sesungguhnya ujian kehidupan itu adalah soal memilih. Memilih antara sholat atau tidak. Memilih antara sholat sendiri atau berjamaah. Memilih antara keuntungan yang halal atau keuntungan yang didapat melalui penipuan. Memilih antara riba dengan bagi hasil. Itu pilihan semua. Dan kita akan menerima konsekuensi dari pilihan-pilihan itu. Kenapa nanti kita masuk surga? Karena pilihan kita. Kenapa nanti kita masuk neraka? Juga karena pilihan kita. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, lalu Allah mengilhamkan fujur, keburukan, takwa, kebaikan ke dalam jiwa itu. Qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dengan melakukan pilihan-pilihan yang baik. Wa qad khaba man dassaha, maka merugilah, celakalah orang yang mengotori jiwanya, yaitu orang-orang yang melakukan pilihan-pilihan buruk di dalam kehidupannya. Jadi Allah itu fair, adil. Anda diturunkan hidup di muka bumi ini, pilihannya apa? Ujiannya adalah memilih. Maka saya sediakan pilihan-pilihan kebaikan, pilihan-pilihan keburukan, supaya engkau cenderung kepada kebaikan. Aku banyakkan pilihan-pilihan kebaikan ini. Kalau engkau pilih juga yang buruk, itu salahmu sendiri. Salahmu sendiri. Gitu kira-kira. Bahkan untuk beriman dan kafir pun Allah silahkan pilih. Faman syaa'a falyu'min, siapa yang ingin beriman silahkan. Wa man syaa'a falyakfur, siapa yang ingin kafir silahkan kafir. Toh nanti kamu juga yang akan merasakan akibatnya. Jadi Bapak Ibu, mari kita sadari itu bahwa kita diuji dalam kehidupan ini dengan pilihan-pilihan. Sucikan hati, gunakan pikiran yang jernih, cerdas untuk memilih yang baik. Nah, ini dalam kehidupan nanti politik tanggal 14 Februari memilih lagi. Nah, itu juga pilihan. Pilih yang terbaik di antara yang baik-baik, atau pilih yang baik di antara yang buruk-buruk, atau pilih yang paling sedikit buruknya di antara yang buruk-buruk. Nah, tetap memilih. Tetap harus memilih. Nah, apa kriteria pilihan itu sudah jelas itu. Saya pun sudah pernah menyampaikan tentang keimanan, akhlak, dan sebagainya. Itu sudah jelas. Yang penting adalah sadari itu adalah ibadah politik kita. Kita diwajibkan memilih pemimpin oleh agama kita. Kita harus hati-hati dan bertanggung jawab dengan pilihan kita, karena itu dampaknya bukan hanya dunia tetapi juga akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.